Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita mau masuk dalam keheningan, kita bersaat teduh bersama-sama. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih setiamu yang senantiasa Engkau berikan untuk kami semuanya. Kami bersyukur juga untuk istirahat malam yang boleh kami nikmati dalam perlindungan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru ini ya Bapa. Kami boleh bangun, kami boleh berkumpul bersama untuk bersaat teduh bersama-sama. Berkatilah perjumpaan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati kami semua yang hadir. Berkati juga anak-anak-Mu yang akan bertugas pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskanlah kami semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa, segala kelemahan kami. Berkati juga seluruh perangkat yang kami gunakan. Sucikan dan kuduskan juga ya Bapa, juga ruangan tempat kami berdoa. Sehingga sungguh hadirat-Mu boleh kami rasakan, kami alami, kami nikmati betapa indahnya duduk diam di dalam hadirat-Mu. Bapa terkasih, biarlah Engkau mengurapi anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Pakai mereka Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah pesan-pesan-Mu boleh tersampaikan dengan baik kepada kami semuanya. Berkatilah ya Bapa dan pimpinlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom. Di dalam Mazmur 9 ayat 2 berkata, Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tiada kuasa manapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau telah menyediakan semua yang kami perlu. Mari kita mau bersyukur kepadanya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu. Terima kasih mau menyayangi kami anak-anak-Mu. Ajarkan kami untuk taat perintah-Mu. Bapa,
Sungguh besar kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sembahlah Dia seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Benar Bapa, rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami ingin masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Layakan kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Saat ini, saat kami menaikkan pujian, di sanalah Engkau sendiri mau hadir di tengah-tengah kami, mau memberkati kami satu persatu. Berikanlah hati yang terbaik untuknya. Marilah menyembah Dia dengan iman. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Makasih Tuhan. Ya raya ina raya 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 naye. Ya ya ria la ya na ya na ya ya ria ya la ye. Ya 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 Engkaulah perisaiku, oh ya Ramasela, ya Ramasekira Manase, oh ya Ramasekira Mana ya Ramashira, oh ya Ramayala Manase, ya Ramashikira Mayala Manasera, Matera, yang kudus, sujud menyembahmu, oh ya Ramasik ya Ramanase, ya Ramashera, oh ya Ramanase, ya Ramak ya Ramanase.
se. Ya la ba ya la ba se ya la ba na se. Yala kira yala ina, yala Ya la kira ba ya la yala ba sa ina. kara ya la ma kara. Sa kira ba la ba ra 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 ya la ba se ya la ya ba Mura ba se ya la ba ya la ba kara ra 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 kira ta kara ya la ba se ya ya la ba se kara na ka sa kira ba ya la ba se kira ba ya la ba se kira ba la ba ra ta kira da da ka sa kara na kira ba da kala ya la ba se kara na se Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu, Makda. Penuhi dia dengan roh kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Renungan hari ini kita ambil dari Lukas bab 14 ayat 25 hingga 33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu memulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain? Tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saat saya merenungkan firman ini, saya sangat tertarik dengan ayat 26 dan 27. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Terutama ayat 26. Di sini Yesus mengingatkan kembali syarat-syarat menjadi pengikut Kristus. Yesus mengingatkan kembali siapa diri kita sebagai pengikut Kristus dan apa syaratnya untuk mengikuti Dia.
Di sini Tuhan bukan mengajarkan adanya kebencian. Ayat ini ingin menegaskan bahwa kita diminta untuk mencintai Yesus lebih dari yang lain, bahkan keluarga kita sendiri. Yesus bukan pribadi yang egois, tapi Yesus mengingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah suatu keputusan yang penting, bukan keputusan yang mudah. Kita diminta betul-betul mempersiapkan diri kita, fokus dan konsisten untuk mengikuti Dia. Apabila pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan daging kita masih terus melekat pada diri kita, maka kita belum bisa dipakai Tuhan secara bebas untuk menjadi pengikutnya atau menjadi alat-alatnya untuk menyatakan kabar baik bagi sesama. Di sini kita diminta untuk terus mengenakan iman kita, menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, supaya kita kuat dan mampu untuk menjalankan kehidupan kita yang dikatakan berat karena kita harus menanggung salib. Sehingga akhirnya kita bisa lulus dan mengenakan mahkota kemenangan yang telah disediakan oleh Tuhan sendiri. Hal ini ditekankan juga dengan dua perumpamaan tentang orang yang membangun menara dan raja yang ingin berperang. Untuk mendapatkan suatu hasil di ujung sana, butuh suatu persiapan, butuh suatu perjalanan yang panjang, butuh suatu yang konsisten kita lakukan. Saat kita mau mengikuti Yesus, kita diminta untuk mempersiapkan diri kita secara matang. Kita harus mau menyangkal diri kita sendiri, menanggalkan egoisme kita sendiri, menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita diminta untuk terus fokus kepadanya, konsisten mengikuti Dia. Walaupun sepanjang perjalanan hidup kita mungkin jatuh dan jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama. Kita terus jatuh ke dalam kelekatan kita dengan duniawi. Tuhan ingin kita tetap konsisten untuk kembali kepadanya. Mengatur fokus kita kembali kepadanya. Untuk terus mengikuti Dia, mengikuti langkahnya, sampai nanti kita sama-sama bisa masuk ke surga. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Kalau yang saya singkat menjadi sangkuli. Ini adalah pegangan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Itu adalah syarat yang kita harus ingat terus sepanjang hidup kita sebagai pengikut Kristus. Tak apa bila kita ternyata jatuh lagi. Tuhan ingin kita kembali bangkit lagi. Tuhan ingin kita terus fokus kepadanya. Tuhan ingin kita terus menggandeng tangannya. Karena sebenarnya Tuhan tidak pernah melepaskan pegangan tangannya kepada kita. Saat kita jatuh, Ia akan menarik kita untuk bangkit lagi. Untuk terus bisa memangku salib kehidupan kita. Asal kita mau melekat kepadanya. Seperti pada Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dan pada Matius 22 ayat 37, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Bapak Ibu, perikop hari ini, Tuhan mengingatkan kembali syarat menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Kita seringkali mungkin keluar dari jalur. Kita mungkin jatuh. Kita mungkin berhenti tidak mau melangkah lagi bersama Tuhan. Tapi Tuhan tetap memegang tangan kita
menunggu kita untuk terus konsisten mengikuti Dia. Mengikuti Dia, menyangkal diri kita, melepas keegoan kita, memanggul salib kita masing-masing di kehidupan kita, kemudian mengikuti Dia. Kita tidak akan sanggup kalau kita tidak terus melekat kepada Tuhan melalui doa, melalui firman. Dengan menjalankan 5 senjata rohani ini, itu sangat membangun kekuatan iman kita, sangat membangun relasi kita bersama Tuhan. Sehingga walaupun kita mengalami hal yang sulit dalam hidup, kita punya pengharapan yang luar biasa kepadanya. Dan kita pun sanggup untuk terus melangkah bersama Dia. Bapak Ibu, renungan hari ini saya coba tutup dengan lagu. Saya ambil dari refrain, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teruslah melekat pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga kita mampu terus menyangkal diri kita, memikul salib-Nya, dan selalu setia bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Engkau menghendaki kami untuk terus mencintai Engkau lebih dari apapun. Engkau menghendaki kami untuk terus melekat kepadamu. Ketika kami memilih untuk terus datang kepadamu, untuk mengikuti Engkau, tangan kami tidaklah mudah. Kami harus mengalahkan kedagingan kami sendiri. Dan kami tidak akan mampu tanpa bantuan rahmat-Mu. Kami mohon, berilah kami kerinduan di dalam hati kami masing-masing, agar kami tetap fokus kepadamu, tetap disiplin, tetap tekun untuk menjalin relasi dengan Engkau, melalui firman-Mu, melalui doa-doa kami. Agar hari lepas hari, kami semakin bertumbuh di dalam iman akan Engkau, dan kami boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Dan buah-buah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, pada pagi hari ini, ke dalam cinta-Mu, kami juga mau serahkan Pak Paulus dan Bu Vila, serta pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas pemurnian hati ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga kami terus dapat membawa jiwa-jiwa kepadamu. Dan biarlah Engkau juga senantiasa memperkuat iman kami, sehingga kami semakin kokoh di dalam menjalankan peperangan rohani kami. Bapa, kami juga mau serahkan pertemuan PHCL kami pada hari ini, juga pembekalan firman pada malam hari nanti. Biarlah Engkau memberkati tiap peralatan yang kami pakai, jauhkan dari segala godaan, dari segala mara bahaya, dari segala kuasa-kuasa kegelapan.
dan dari niat-niat jahat sesama, sehingga pertemuan kami dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak dan rencanamu. Pada pagi hari ini pula, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing setiap langkah hidup kami hari ini, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami ucapkan pada hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu dan hanya untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Mari kita tutup doa kita dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.